Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 121, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Sekelompok orang duduk di aula, tidak hanya Bimo dan Rehan yang hadir, tetapi juga Rian yang kejam, Ki. Saat ini, di 3 stadion tinju di Bandung, dan itu benar-benar bertarung dengan tinju. Mantan bawahan Wahyudi telah berjuang untuk melawan dalam proses ini, tetapi mereka tidak dapat menahan tinju Rian dengan keras, jadi pada akhirnya, harus patuh. Kamu sangat bebas hari ini. Mengapa kamu mencariku? Bimo bertanya pada Ariel. Saya tidak akan mencarimu jika emang tidak ada yang harus kamu lakukan. Melihat postur tubuh kamu, apa yang harus didiskusikan? Kata Ariel sambil tersenyum. Mereka bertiga sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Henry, karena Henry telah membuat banyak gerakan kecil baru-baru ini, sepertinya dia ingin memperluas kekuatannya. Di masa lalu, Henry bercokol di tanah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Bimo, jadi dia bisa sepenuhnya mengabaikan karakter ini, tetapi sekarang setelah dia bergerak, Bimo tidak bisa mengabaikannya lagi. Tapi di belakang Henry ada orang terkaya. Ini membuat Bimo sangat gugup. Orang di belakang berbeda dari Indra dan Wahyudi. Bagaimanapun, Nicholas adalah bos besar di pusat perbelanjaan. Dibandingkan dengan mereka yang berstatus resmi, mereka dapat melakukan lebih banyak hal dan tidak terlalu khawatir. Jika mereka benar-benar bertarung melawan Henry, Nicholas akan menjadi rintangan di masa lalu, apapun yang terjadi. Henry sudah hampir bergerak baru-baru ini, jadi dia pasti sudah bergerak, kata Bimo. Henry. Ariel mengerutkan kening. Henry dikendalikan oleh keluarga terkaya. Jika dia bergerak, itu berarti keluarga Nicholas telah bertindak. Tapi Nicholas hampir mendominasi situasi, apalagi yang ingin mereka lakukan. Setelah memikirkannya sebentar, Ariel berkata kepada Bimo, biarkan dia sendiri dengan masalah ini. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan keluarga Nicholas. Apakah kamu tidak takut bahwa semua yang kita lakukan akan menjadi keuntungan keluarga Nicholas? Bimo berkata dengan cemas, Darius dan Wahyudi semua dilakukan oleh mereka. Yang tidak bisa menerima penghinaan semacam ini. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Ariel berkata sambil tersenyum, jika kemakmuran hari ini adalah muridnya alias Nicholas, jika keluarga Nicholas benar-benar ingin memperluas kekuatan mereka di wilayah Bandung, tidak apa-apa untuk bergabung dengan keluarga Nicholas. Melihat Ariel begitu percaya diri, Bimo tidak banyak bicara, dia yakin Ariel bisa mengatasinya. Setelah mengobrol sebentar, Ariel menjawab panggilan telepon dari Rosa. Sangat tidak terduga berharap Ariel akan meluangkan waktu untuk kembali ke keluarga Wibowo, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal, berharap Ariel bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Hal ini membuat Ariel merasa sangat aneh. Ketika Hengki Wibowo dirawat di rumah sakit, dia tidak diberitahu. Seluruh keluarga Wibowo telah menganggapnya sebagai orang luar. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali ke keluarga Wibowo? Selain itu, Ariel tahu bahwa Rosa tidak akan pernah bisa mengambil inisiatif dalam masalah ini, yang berarti kemungkinan besar Sari alias nenek Ariel telah memberi isyarat tentang masalah ini, yang perlu direnungkan secara mendalam. Bagaimanapun, Sari sangat mencintai Arjun dan tidak pernah menganggap Ariel sebagai anggota keluarga Wibowo. Bagaimana dia bisa membiarkannya kembali ke keluarga Wibowo? Melihat Ariel menutup telepon dengan ekspresi suram, Bimo bertanya, ada apa? Ariel mengatakan sesuatu yang membuat Bimo bingung, dan berkata, aku tidak punya tempat untuk pergi di dunia ini. Tuan Kadafi, ini dia puisi favorit saya. Jika suatu hari Anda tidak berpikir seperti saya,
Anda menggunakan bagian pertama kalimat untuk membiarkan saya mengambil bagian kedua dari kalimat ini, dan jika saya tidak bisa menjawabnya, maka saya tidak lagi berkuasa. Kenapa tidak? Apa yang kamu katakan? Kamu bukan kamu tidak demam, kan? Bimo bingung, mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Ariel. Ariel mengangkat tangannya dan menepuknya, berkata, kamu tidak perlu tahu apa artinya, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan. Ini seperti tamparan di wajah Bimo. Apa artinya? Bimo bertanya. Ariel tersenyum tanpa menjelaskan. Saya tidak punya tempat untuk pergi dari dunia ini. Ini adalah obsesi Ariel setelah meninggalkan keluarga Wibowo. Tidak ada tempat bagi saya dimanapun di dunia, jadi saya harus menjadi master di Bandung. Di dunia ini, keluarga Wibowo tidak bisa mentolerir saya, jadi saya akan membuat keluarga Wibowo baru lagi dan menjadi penguasa keluarga Wibowo. Meninggalkan klub malam Magic Capital, Ariel menemukan seorang wanita duduk di depan mobilnya, berpose mempesona, dan seorang pria memotretnya. Bukankah wanita ini takut merusak milik orang lain? Ariel melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sudah selesai memotret? Wanita dengan paha terbuka memandang Ariel dari atas ke bawah, dan berkata dengan nada menghina, apakah itu ada hubungannya denganmu? Gambar, berbaris dulu. Pria yang sibuk mengambil gambar dengan ponsel di tangannya juga melirik Ariel dengan jijik. Ambil beberapa gambar lagi. Saya akan mengirimkannya ke lingkaran teman-teman saya untuk menunjukkan kepada saudara perempuan saya. Dia pernah naik Lamborghini sebelumnya. Kata wanita itu penuh semangat, dan kemudian mengubah beberapa pose. Ariel tidak bisa menahan tawa, duduk di depan mobil, bahkan jika dia berada di Lamborghini. Apa yang kamu tertawakan? Brengsek, pergi jauh-jauh. Jangan ganggu aku mengambil gambar. Kata wanita itu kesal. Ariel mengangkat bahu tak berdaya, tidak berbicara, hanya berdiri diam. Setelah wanita itu memiliki cukup banyak sindiran, pria lain juga ikut. Keduanya bersenang-senang. Hei, hati-hati, kamu tidak bisa hanya bersandar pada reflektor. Melihat pria itu meletakkan sikunya di reflektor, pusat gravitasi seluruh tubuhnya ditopang oleh reflektor. Ariel tidak bisa tidak mengingatkan. Apa yang kamu katakan, apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku bisa menyentuh apapun yang aku mau, hentikan omong kosongmu, keluar dari sini, pemilik mobil akan segera keluar, orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat naik ke mobil seperti ini, kata pria itu dengan tidak sabar. Ini benar-benar menjengkelkan, kamu belum pernah melihat dunia. Bahkan jika kamu mengambil foto, tidak ada yang akan percaya bahwa kamu pernah berada di mobil semacam ini. Mengapa membuang waktu dan menunda kami, kata wanita itu. Hei, pria itu tiba-tiba menghela nafas dan berseru, kalau saja saya bisa duduk dan mengambil gambar, itu akan lebih nyata. Wanita itu jelas memiliki ide yang sama, dan berkata, mengapa kita tidak menunggu, pemilik mobil keluar dan memintanya untuk meminjamkan kita kesempatan. Orang kaya seperti itu seharusnya tidak pelit. Ariel mendengar ini, mengeluarkan kunci, dan menekan tombol buka kunci. Ketika lampu menyala, seorang pria dan seorang wanita tercengang. Penampilan kalian berdua jika mobil saya ada goresan. Saya akan mencari kalian. Setelah Ariel selesai berbicara, dia membuka pintu mobil dan naik ke mobil. Ini, apakah mobil ini milikmu? Wanita itu memandang Ariel dengan heran. Dia melihat secara khusus sekarang dan menemukan bahwa pria ini adalah seorang pedagang kaki lima. Itu sebabnya dia menganggapnya sebagai bajingan. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah pemilik mobil Lamborghini. Menunggu dalam antrean. Bukankah ini lelucon? Anda masih perlu mengambil gambar mobil orang lain dan mempostingnya di sosial media. Dia mengedipkan mata dan berkata, saya bebas malam ini. Apakah Anda ingin mengundang saya makan malam? Tidak, saya masih memiliki uruskan di rumah mereka menunggu saya. Ariel tersenyum ringan, menginjak pedal gas, dan melesat pergi. Untungnya, wanita itu berbalik dengan cepat,
kalau tidak dia harus jatuh ke anjing dan memakan kotoran. Baik tentang hal itu, kata wanita itu mengutuk, benar-benar melupakan posturnya yang kasar ketika dia mengambil gambar. Ayo pergi, jangan malu di sini. Pria itu berjalan ke sisinya dan menarik wanita itu pergi. Wanita itu melepaskan tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik, "Jangan sentuh saya, jika bukan karena Anda, apakah saya akan sangat malu? Saya tidak senang naik mobil rusak Anda." Setelah Ariel kembali ke rumah, dia menemukan ada seorang wanita tua duduk di ruang tamu. Bagaimana dia bisa tiba-tiba datang? "Ariel, kenapa kamu tidak menyapa nenek?" Lina memarahi Ariel. "Nenek, angin apa yang meniupmu sampai ke sini?" Ariel tersenyum. "Ariel, kamu sangat berbakat, dan kamu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dari keluarga Nicholas. Jika bukan karena kamu, apakah Andika akan sangat malu hari ini? Aku bertanya padamu, apakah kamu sengaja membuat kami keluarga Wijaya terlihat jelek?" Sang nenek bertanya dengan nada tegas. "Nenek, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya tidak menyebutkan taruhannya. Sebelum Anda datang untuk menanyai saya, mengapa Anda tidak bertanya kepada Andika mengapa dia begitu bodoh?" Ariel berkata dengan dingin. "Kamu." Wajah wanita tua itu pucat karena marah. Jika dia percaya bahwa Ariel dapat menghadiri pesta ulang tahun, dia akan segera menghentikan Andika, karena berlutut Ariel hanyalah pertunjukan untuknya, itu tidak masalah. Tapi siapa sangka Ariel benar-benar pergi. Bersambung.